Ingin gantikan posisi sang ayah, inilah kontroversi putra mahkota Arab Saudi MBS dan kasus pembunuhan. Pemberitaan soal putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman kembali membuat heboh. Kali ini dirinya disebut berupaya melakukan upaya pembunuhan kepada seorang mantan perwira tinggi intelijen Arab Saudi. Ditulis AFP, Saad Al-Jabari mengatakan MBS mengirim regu pembunuh ke Kanada, tempat di mana ia diasingkan, yang menyebut MBS hendak melenyapkannya. Dirinya dianggap sebagai ancaman apalagi ia dekat dengan putra mahkota sebelumnya, Pangeran Muhammad bin Nayef, dan disebut tahu rahasia kelam MBS. Ini terungkap dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal di Washington, Amerika Serikat. Gugatannya bisa dilakukan di Amerika Serikat karena dikategorikan dalam pengaduan mitra terpercaya pejabat intelijen Amerika Serikat. Namun, belum ada konfirmasi dari pemerintah Arab Saudi. Lalu siapakah MBS sebenarnya atau Muhammad bin Salman? Pemilik nama lengkap Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud ini lahir di Riyadh pada 31 Agustus 1985 silam. Ia adalah putra Raja Salman dari pasangan ketiganya Fahda binti Falah bin Sultan bin Hatlen yang merupakan seorang cucu dari kepala suku Al-Ajman Rakan bin Hitalayan. Pangeran MBS adalah si sulung di antara anak-anak ibunya. Saudara kandungnya adalah Turki bin Salman, mantan ketua kelompok penelitian dan pemasaran Arab Saudi, dan Khalid bin Salman. Setelah mendapat gelar sarjana hukum dari King Saud University, Pangeran MBS menikah dengan Princess Sarah bin Mashhur bin Abdul Aziz Al Saud pada 2008 dan dikaruniai 4 anak, yakni Pangeran Salman bin Mohammed, Pangeran Mashhur bin Mohammed, Princess Fahda binti Mohammed, dan Princess Noura binti Mohammed. Meski baru berusia 34 tahun, ia memegang beberapa posisi penting di kerajaan Arab Saudi. Ia kini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri atau gelar Perdana Menteri dipegang oleh Raja Salman. Pangeran MBS juga memegang posisi Menteri Pertahanan Arab Saudi, menjadi orang termuda yang menjabat posisi itu, dan Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan juga Pembangunan. Pada tahun 2017, ia diangkat sebagai putra mahkota setelah Raja Salman memutuskan untuk mengeluarkan Muhammad bin Nayef dari semua posisi, menjadikan Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai pewaris tahta kerajaan tersebut. Ayah dari 4 anak ini juga berhasil memimpin beberapa reformasi seperti peraturan yang membatasi kekuasaan polisi agama, penghapusan larangan terhadap pengemudi perempuan pada tahun 2018, dan melemahkan sistem wali laki-laki pada tahun 2019. Selain itu, pemerintahan MBS juga berhasil menggelar konser publik Saudi pertama dengan penyanyi wanita, stadion olahraga Saudi pertama yang menerima wanita, dan menambah kuota wanita lebih banyak dalam sebuah pekerjaan. Program visinya pada 2030 yakni untuk mendiversifikasikan ekonomi Saudi melalui investasi di sektor non-minyak termasuk teknologi dan juga pariwisata. Maka tak heran jika ia membuka negara itu bagi wisatawan internasional dengan memperkenalkan sistem e-visa dan kemungkinan visa asing untuk diterapkan dan dikeluarkan melalui internet. Terlepas dari pujian atas langkahnya menuju liberalisasi sosial dan ekonomi Arab Saudi, komentator internasional dan kelompok hak asasi manusia telah secara terbuka mengkritik kepemimpinannya. Pangeran MBS diduga melakukan penyiksaan terhadap aktivis HAM, melakukan pemboman di Yaman, dan menyebabkan 13 juta warga sipil kelaparan. Eskalasi krisis diplomatik Qatar, memulai sengketa Lebanon Arab Saudi, dan memulai pertikaian diplomatik dengan Kanada. Ia juga melakukan penangkapan anggota keluarga kerajaan Saudi pada bulan November 2017, bahkan bertindak secara keras terhadap feminis. Para pengkritiknya menggambarkan ia sebagai pemimpin otokratis tanpa toleransi untuk perbedaan pendapat terhadapnya atau keluarga kerajaan Saudi. Pada Juli lalu, ia juga dituding seorang pelapor PBB, Agnes Callamard, sebagai tersangka utama pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Jurnalis Saudi itu meregang nyawa di Istanbul, Turki.
Dalam sebuah wawancara dengan Anadolu, Kalamart mengatakan MBS memprovokasi sehingga pembunuhan terjadi. Ini membuatnya menjadi tersangka utama. Saya pikir dia adalah tersangka utama, ujarnya sebagaimana dikutip dari media Turki tersebut. Dalam hal yang menentukan siapa yang memerintahkan atau yang menghasut pembunuhan, dia adalah sosoknya. Namun secara pribadi saya tidak memiliki bukti yang menunjuk kepadanya, ujar aktivis perempuan ini lagi. Ia pun mengatakan Badan Intelijen Amerika Serikat alias CIA mungkin memiliki bukti. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dikabarkan meninggal dunia, cek faktanya. Beberapa sumber berita mengabarkan jika Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud meninggal dunia beberapa menit yang lalu. Lalu benarkah kabar tersebut? Dikutip dari kantor berita Iran Mer, Minggu 23 Januari, beberapa sumber berita lain mengumumkan bahwa laporan kematian Raja Salman dari Arab Saudi tidak benar. Meski begitu, sumber pemerintah Saudi serta media resmi belum mengkonfirmasi atau membantah berita tersebut. Kabar meninggalnya Raja Salman bukanlah pertama kalinya. Menurut penelusuran Sindo News pada medio tahun 2020 lalu, 2 kali kabar meninggalnya Raja Salman itu beredar. Pertama, kabar meninggalnya Raja Salman beredar melalui pesan berantai di WhatsApp pada medio bulan Maret. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa, amin ya robbal alamin. Begitulah bunyi narasi pesan saat itu. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar itu tidak benar. Saat itu kerajaan Arab Saudi menepis hoaks meninggalnya Raja Salman dengan merilis sejumlah foto sang raja sedang menjalankan tugas kerajaan. Kantor berita Saudi Press Agency mengunggah foto-foto Raja Salman yang memimpin upacara pelantikan duta besar Saudi yang baru diangkat ke Ukraina dan Uruguay. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Juli, kabar meninggalnya Raja Salman kembali muncul. Kali ini melalui media sosial Facebook. Pemilik akun Facebook Reza Fauzan mengunggah 3 artikel yang menyebut penguasa Arab Saudi Raja Salman telah mangkat. Bahkan di postingan sebelumnya pada hari yang sama, Reza Fauzan telah memaparkan penyebab kematian Raja Salman yaitu karena kopi. Namun setelah ditelusuri, kabar itu merupakan hoax karena faktanya Raja Salman hanya masuk rumah sakit untuk menjalani sejumlah tes terkait kolesistitis atau peradangan pada kantong empedu.